perkenalkan, nama saya Karlina. Saya dari Universitas Tidar. Ingin mengobservasi tentang biogas di tempat Bapak ya. Untuk pertanyaan pertama, usaha apa yang Bapak jalankan? Usaha pembuatan kerupuk tahu. Kemudian apa bahan dasar yang digunakan untuk biogas sendiri, Bapak? Kalau untuk kerupuk tahunya kan bahannya dari dele, tapi untuk biogas itu sebenarnya itu dari limbah cair dari pembuatan tahu. Itu limbah cair saja, tidak ada bahan tambahan lainnya. Oh iya. Kemudian bisa dijelaskan Bapak bagaimana awal mula pembangunan instalasi biogas tersebut? Ya itu cari atau apa ya? Cari-cari ide dari YouTube supaya menghemat biaya untuk apa ya, masak untuk tenaga kerja itu, menghemat gas itu, bikin gas sendiri. Ya. Kemudian sudah berapa lama biogas ini dijalankan, Bapak? 3 sampai 3,5 tahun sebenarnya. Terus mengapa Bapak memilih pembangunan biogas tersebut? Kenapa enggak yang lain? Ya limbahnya dari tahu itu yang saya pelajari baru bisa untuk apa ya, tenaga listrik bisa, terus dari untuk apa api bisa, tapi saya baru menemukan yang untuk api itu biogas itu. Api. Nanti kedepannya juga akan saya bikin yang untuk listrik. Ada itu. Baik, kemudian berapa biaya yang Bapak keluarkan pertama kali Tiga tahun setengah yang lalu untuk membangun biogas saya kira-kira kurang lebih 10 juta. 10 juta. Kemudian mungkin alatnya itu beli di mana? Enggak ada Atau petani? alatnya. Bikin sendiri. Bikin sendiri. Bikin sendiri. Jadi tanah digali dibentuk apa pulsan kayak drum itu besar, atasnya kayak peluru kerucut ini. Nah ini yang dikasih pralon bisa untuk outnya itu. Makanya sonten beli mas ini. Terus biogas tersebut dimanfaatkan tadi untuk hanya untuk apa tadi, api ya? Sayur, bikin minum untuk tenaga kerja. Kira-kira sudah 3 tahun ini berapa budget yang Bapak apa ya? Yang Bapak apa sih? Hemat. Nah, yang Bapak hemat. 5,4 juta tadi dihitung dengan perinciannya 1 bulan itu rata-rata 6 tabung gas 3 kiloan. 1 tabung gas itu 25.000 kali 6 150 kali setahun 1,8 juta kali 3 tahun 5,4 juta. Mungkin dari saya itu dulu, akan dilanjutkan dengan saya. Oke. Saya di sini di Geologika akan menanyakan kelanjutan dari biogas yang Bapak buat. Pertama, sebelum dibangun suatu alat biogas alat lainnya masih dibuang atau dikemanain dulu, Pak? Bersamaan, saya membangunnya bersamaan. Jadi membangun pabrik tahu tapi sekaligus membangun biogas. Jadi ada beberapa tenaga kerja, sebagian membangun tungku dan peralatan lainnya, sebagian membangun biogas. Jadi ketika pabrik dibuka, limbahnya udah dimasukkan biogas. Gitu. Lalu apakah pemeliharaannya apakah memerlukan suatu treatment khusus? Lalu ada biaya yang dikeluarkan tidak per bulannya untuk memelihara alat tersebut? Tidak sama sekali, nggak ada treatment khusus. Ya cuman itu kan air tahu masuk, kita buatkan saluran air gitu masuk ke tangki biogas ya kan.
Itu kan kita kasih saringan aja, jadi kalau kotor tinggal diangkat. Jadi hanya tinggal mengangkat Kotorannya itu. Jadi yang ini tuh yang digunakan airnya gitu loh. Air tahu ampas. bekasnya itu, bukan ampasnya, bukan ampas tahu. Kalau ampas tahu digunakan untuk pakan ternak, kambing, sapi gitu. Airnya. Apakah ada kekurangan yang Bapak rasakan terkait alat biogasnya? Enggak ada. Belum Kebetulan saya bikin itu belum ada kendala sampai sejauh ini 3,5 tahun belum ada kendala. Jadi kalau terkait kekurangan terkait penggunaan, saya rasa tidak ada ya Pak, karena sangat membantu. Terus kira-kira berapa banyak ampas tahu yang Bapak butuhkan untuk membuat biogas itu? Perharinya kira-kira? Oh, bukan ampas tahu itu. Ya, airnya. Airnya, kalau air tahu itu ribuan liter karena apa ya, kita produksi otomatis dia kayak buang air itu udah secara otomatis masuk ke biogas. Nanti dari ini masuk ke tangki, out udah ada saluran gitu. Jadi cuma muter aja. Kira-kira setiap harinya sama nggak ya Pak literannya? Enggak, tergantung masaknya, dan itu tergantung saya produksi berapa banyak kedelai yang diproses, ya kan. Tapi biogas itu tetap stabil, ada gasnya terus. Selanjutnya, apakah besar kecilnya literan airnya itu tuh mempengaruhi tekanan gasnya Pak? Ya, mempengaruhi. Kalau misalnya apa ya, tangkinya sudah penuh, kita sedot gitu, nanti dia tidak ada pressernya. Jadi nunggu proses paling berapa sejam gitu udah penuh lagi, udah air apinya udah. Jadi ini kalau misalnya satu hari libur gitu, berarti gasnya mati gitu Pak? Enggak. Tetap masih ada. Kalau masih airnya masih levelnya standar gitu nggak bakal mati. Seminggu libur nggak mati. Kira-kira kalau mati itu misal diberhentikan produksi berapa hari atau berapa minggu? Bisa 10 hari mati, atau airnya dikuras juga bisa mati. Tergantung di level airnya in sama outnya itu sebenarnya. Lalu berapa besar energi biogas yang dihasilkan dari alat tersebut? Apakah ada ukurannya? Belum, saya Belum belum ada ukurannya. Tapi udah kayak kompor bos gitu ya, ngopo ya, nyayam atau bakul di itu. Wow, itu yang banget itu. Kompor bos. Selanjutnya, apakah Bapak berniat untuk memperluas alat biogas atau misalnya kayak diperbesar lagi supaya bisa digunakan untuk kegiatan produksi? Kalau untuk digunakan produksi sepertinya tidak mampu kalau seperti itu, karena saya produksinya 24 jam, terus memang butuh apa ya, butuh api yang keras. Kalau untuk tahu itu apinya harus keras, stabil, makanya saya pakai kayu bakar. Tapi untuk biogas itu untuk buat kebutuhan rumah tangga sehari-hari, kebutuhan masak sehari-hari, karyawan segala macam. Lalu apakah berencana untuk mengubah energi lainnya, misal kayak diubah menjadi energi apa? Listrik. Iya, listrik. Listrik baru saya pikirkan, tapi belum saya tindak lanjuti. Belum, soalnya belajarnya belum apa ya, baru beberapa persen. Nanti kalau sudah niat bener mungkin saya ingin tindak lanjutin. Lalu bisakah Bapak jelaskan bagaimana proses dari konversi energi limbah tahu menjadi biogas tersebut? Nanti dikasih gambar aja, nanti saya pinkan gambari. Secara garis besarnya? Secara garis besar iya.
itu cuman air tahu ya kan, dibuang, ada saluran airnya, nanti di video aja di sana. Nanti ada apa ya, kotakan atau apa ya, kayak bak gitu, bak penampungan pertama masuk ke dalam yang gede, ini bak keluar. Nah atasnya ini yang kayak peluru ya, ini ya, ruangan yang kalau ini dikasih air, sini keluar, ini kan ruangannya ke atas sini ini yang menampung gas. Jadi kalau airnya habis, ada angin yang masuk keluar gini, yang keluar gini, dia nggak bakal ada pressure-nya. Tapi ketika ini ketutup, nah terus di atas ini tinggal apa, udara, inilah yang menjadi gas. Jadi sebenarnya nanti lebih gampangnya tak print gambarnya, jadi biar tahu kalau mau buat lagi, Pak. gas ya. Tadi kan membuat sendiri ya ceritanya ya Pak. Nah itu tuh bahan-bahannya apakah kayak harus ada bahan khusus atau bahannya cuma itu, tanah digali kedalaman 5 meter ya kan? Nanti kita beli batu bata, pasir, semen, kita itu dibuat kayak membuat kamar gitu tapi bentuknya bulat ya, persis gelas ini bulat. Nah ini. Nanti atasnya sini baru dikasih besi-besi untuk biar melengkung itu kayak apa ya, musola lah. Atasnya itu atasnya nah atasnya musola atau kayak peluru gitu, pokoknya dibikin melengkung gini. Nah ini dulu dikasih cagak-cagak bambu, terus dikasih karung-karung, baru dicol. Udah nggak ada yang beli, itu belinya ya besi, semen, pasir, batu bata, itu alatnya itu aja. Perawan pakai babin biasa, itu nggak ada perawan khusus. terus diperlukan ada partner nggak, misal kayak sampai 20-an orang atau Iya, semakin cepat, semakin banyak orangnya semakin cepat. Tapi sebenarnya kalau kita sudah tahu caranya, ya mau sendiri nggak masalah. Jadi intinya, kalau saya kan dulu tukang bangunan biasa, Pak ini tolong buat ini, Pak ini tolong gini, ini diginiin ya. Jadi intinya kita paham dulu, paham kita mau buat apa, paham bentuknya dengan gimana, itu gitu. bentuknya seperti apa. Tukang itu tinggal ngerjain, tukang biasa nggak masalah, tukang bangunan biasa itu nggak masalah, yang penting kita tahu kita kepengen seperti apa, dia kan tinggal mengerjakan. ini pas diuji coba itu benar-benar tidak ada kendala ya Pak? Nggak ada, Langsung aja langsung jadi, itu baru sekali buat jadi gitu. Terus ada kayak tetangga-tetangga sekitar sini ikut gitu nggak Pak? Ikut apa? Ikut kayak pengen dibuatin. Nggak bisa, yang punya limbah cuma saya di kampung ini. Kalau mau nyalur sebenarnya kebetulan nih rumahnya agak jauh, kalau Iya. dekat itu tak salurin bisa, boleh. Tapi tetap bangun sendiri instalasinya. Ya tinggal pawon doang, Oh. nyambung pawon itu gampang. Misalnya rumah terdekat sini, kalau dia mau gitu, atau dia beli peralon dari rumahnya ke sini, kalau cuma ngakin, nah ini harganya paling berapa ya, 40.000 lah, kali berapa itu, dari berapa meter ke sini tak sambungin, dia nanti secara otomatis hidupin kompor hidup. Lalu kayak ada kayak pengusaha lain ke sini terus kayak ikut-ikut bapak gitu. Kapan itu ada 5 pengusaha tahu dari Salaman, dari Purworejo. Mereka itu bikin biogas tuh habis 50 juta, habis 60 juta. Terus di sini tiduran di sini 6 orang itu. Saya pas tidur dibangunin kakak, ternyata dia tanya-tanya biogas. Terus saya terangkan gratis, nggak pakai apa-apa, gratis, tak jelasin, dia mudeng, ya udah gitu tuh.
karena saya bikinnya cuma habis 10, mereka 50 sampai 60 juta. Terus saya disuruh borong ke Salaman, Mas Ringo aja yang borong ke sana, 30 juta tak bayarin gitu. Saya nggak mau, kasihan. Udahlah, Bapak tak terangin aja, Bapak cari tukang sendiri yang penting paham keilmuannya gitu. Kasihan kalau pengusaha baru mau merintis kok udah di apa yo, ibaratnya digorok orang gitu kan. Digorok orang gitu, baru mau usaha belum tahu untung apa rugi, belum tentu pasaran menerima juga toh produk yang kita buat. Kok udah dibuat ini 60 juta, buat ini 50-an, repot, kasihan. Terus tak kasih tahu ilmunya. Berarti tadi tuh baru mau Orang itu ada 5 orang. Yang satu udah borong 50 juta, yang satu 60 juta. Yang ini semua ini saudara. Tapi dia kepengen cari mana sih yang lebih murah gitu. Nah terus nggak tahu ceritanya kok bisa kesini. Saya juga nggak woro-woro. Kalau didatengin gitu kan. Oh ya wes, pas ngomongin biogas tak terangin. Ini tak kasih gambarnya, tak jelasin, akhirnya terus paham, dia pulang. Gitu. berhasil gitu. Berhasil. Berhasil, saya nggak dapat fee, Mbak. Saya juga nggak dikasih duit ya, saya juga nggak minta, cuma berjaga. Ya, sepertinya Apalagi? cukup pertanyaannya. Nanti langsung lihat ke prosesnya ya, Pak. Tampungan pertama innya, nanti ada peralon ke bawah itu, ini kedalaman 5 meter bawah ini. Yang ini yang keluarga. Nah, itu outnya nanti dibuat ke limbah semua. Tampungan akhir. Tahu biasa. Ini, nah, nyalanya gini. Ya, kayak kompor was. Gede banget kalau